biomasa merupakan bahan yang didapatkan dari tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dimanfaatkan menjadi energi yang sangat besar. Secara tidak langsung, biomasa dapat didapatkan melalui peternakan dan juga industri makanan. Lalu yang kedua ada jenis-jenis biomasa. Biomasa sendiri ada 3. Yang pertama ada biodiesel. Biodiesel ini sifatnya mirip dengan diesel ataupun solar. Tetapi biodiesel ini bahannya terbuat dari bahan-bahan hayati seperti lemak hewani dan juga nabati. Alasan kenapa biodiesel ini lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar biasa, karena biodiesel menghasilkan gas emisi buangan yang lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar biasa. Lalu yang kedua ada biogas. Biogas merupakan bahan bakar alternatif yang terbuat dari gas metana dan juga pupuk organik. Gas metana merupakan gas yang ramah lingkungan karena gas tersebut dapat terbakar secara baik dan tidak menghasilkan asap polusi. Lalu yang ketiga ada bioetanol. Bioetanol sendiri adalah bahan bakar yang terbuat dari karbohidrat seperti sagu, tebu, ubi-ubian, dan juga kentang. Bioetanol biasanya dibuat bersama gasolin membentuk gasohol sebagai pengganti bahan bakar premium. Pertama, untuk sumber energi biomasa itu ada 4. Yang pertama itu dari limbah pengolahan kayu, contohnya seperti serpihan kayu, pelet kayu, dan juga kayu bakar. Yang kedua itu dari tanaman dan juga limbah pertanian, contohnya seperti jagung, kedelai, dan juga tebu. Yang ketiga itu dari limbah padat perkotaan, contohnya seperti benang, kapas, dan juga kertas. Dan yang terakhir itu dari limbah atau kotoran hewan. Ini tuh untuk mendistribusikan biogas terbarukan. Yang kedua itu ada prinsip dasar biomasa. Jadi tanaman itu akan menyerap energi dari proses fotosintesis dan memanfaatkan air serta unsur hara dari dalam tanah untuk menghasilkan atau memperkuat jaringan, membentuk daun, bunga, dan juga buah. Jadi biomasa yang udah diubah menjadi CO2 itu akan dilepas kembali ke atmosfer. Teknologi konversi biomasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembakaran langsung, karena pada umumnya biomasa ini dapat dibakar secara langsung. Jadi ini merupakan teknologi yang paling sederhana. Lalu yang kedua adalah teknologi konversi termokimia. Ini merupakan teknologi yang memerlukan bantuan termal untuk memicu adanya reaksi kimia yang bisa menghasilkan bahan bakar. Lalu yang ketiga adalah teknologi konversi biokimia. Ini merupakan teknologi yang memerlukan bantuan dari mikroba untuk menghasilkan bahan bakar. Lalu ada keunggulan dan kekurangan dari biomasa. Untuk keunggulannya adalah salah satunya peningkatan penggunaan biomasa dari limbah itu dapat menyebabkan polusi itu jauh lebih sedikit di dunia. Lalu untuk kekurangannya salah satunya adalah jika tanaman itu dibakar secara langsung, maka biomasa ini akan menyebabkan polusi yang sama seperti bahan bakar fosil.